Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Semoga di pagi yang indah ini, pagi-pagi guys ini guys, kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya manfaat dari semua apa yang bisa lakukan dan apa yang bisa kita ketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Dan semoga juga guys, kita semua bisa memberikan sebesar-besarnya manfaat dari apa yang kita punyai dan dari apa yang kita ketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enak banget ya guys. Dapat sebesar-besarnya manfaat dan juga bisa memberikan sebesar-besarnya manfaat. Insya Allah. Baik guys. Guys, ya. Ini ada di medsos ya. Itu pembicaraan ya, semacam kayak perdebatan kecil ya, diskusi kecil ya untuk memberikan titik temu sebagai pencerahan guys. Kelihatannya ini orangnya milenial bingit. Milenial banget guys. Jadi topiknya itu surga dan neraka. Oke? Oke, surga dan neraka. Baik guys, kita akan jelaskan ya guys. Katanya ada. Kata siapa? Jangan sok tahu. Surga dan neraka. Katanya ada. Kata siapa? Jangan sok tahu. Pertanyaannya begini guys. Kamu, semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, sampai meninggal, apakah pernah melihat surga dan neraka? Satu pun ada yang pernah? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya guys. Jangan sampai hilang, itu penting. Oke guys. Karena kita ini hidup di zaman sekarang ya. Yakin semua yang hidup ini belum pernah melihat surga dan neraka. Oke? Oke. Karena ada yang ingin mengetahui benarkah surga dan neraka itu ada? Katanya ada. Kata siapa? Jangan sok tahu. Baik guys, kita akan jelaskan ya guys. Kita akan kasih titik-titik temu sebagai pencerahan guys. Oke ya, di hari pagi-pagi yang indah ini guys. Ini pikiran masih seger guys. Insya Allah loh guys, kalau kamu percaya. Jadi begini guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu apakah matamu bisa melihat air gelap gulita? Atau lengkapnya begini. Apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Paham guys? Saya ulangi guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Paham kan guys? Nah, itu pertanyaannya.
Ya. Kalau kita, ya, mata kita ini tidak mampu melihat ikan di dalam air gelap gulita, ya. Lalu kenapa kita meributkan isinya? Paham guys ya? Isi dari air gelap gulita itu apa? Yang utama adalah ikan. Sekarang begini. Air gelap gulitanya ada nggak di situ? Ada kan? Lautan. Ya. Apakah matamu bisa melihat dasar lautan yang paling dalam? Lautan yang paling dalam dasarnya apakah kamu bisa melihat palung? Palung yang terdalam. Paling dalam di dunia ini di mana? Apakah di palung yang paling dalam di dunia ini, di dasar lautan itu, ada ikan di situ? Apakah matamu bisa melihatnya? Paham guys? Tidak bisa kan mata kita melihatnya? Lalu kenapa kamu meributkan isinya? Paham di sini adalah pembicaraan saya, paham ya guys ya, arahnya ya. Tapi yang jelas air gelap gulita itu ada. Paham ya? Yaitu lautan. Ada kan? Ada. Dan mata kita tak mampu melihat ikan di dalam air gelap gulita itu. Paham ya? Lalu kenapa kita meributkan isinya? Titik temu yang pertama. Paham ya? Paham. Oke guys. Saya jelaskan lagi guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham ya guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Apalagi memegang bom nuklir. Bukan guys. Bukan. Paham ya? Atau ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham? Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Apalagi memegang bom nuklir. Bukan. Jadi yang dipegang pemancing ikan hanya joran pancing. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing, ya. Kalau sebaik-baiknya keadaan itu demikian, untuk apa hal itu? Untuk apa memegang erat-erat joran pancing? Nah ini, saya jelaskan lagi guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham guys? Jadi guys ya, di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham? Paham. Sekarang kita analogikan umpan, semua umpan itu, baik ya, umpan ya, kita lempar ke lautan. Tentu saja menggunakan joran pancing ya. Joran pancing dipegang erat-erat, umpan dipasang di mata kail, kita lempar ke lautan. Apa yang terjadi? Umpan itu dimakan ikan. Strike guys. Strike apa guys? Ikan enak, ikan cantik, ikan babon, ikan monster,
ikan jumbo, ikan raksasa, megalodon. Ikan apa guys? Jadi guys ya, saya kembalikan lagi untuk mengetahui bahwasanya ada ikan di dalam air gelap gulita. Itu ada prosesnya. Ada titik-titik temu sebagai pencerahan. Apakah itu? Pertama tadi saya sampaikan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Lalu kenapa kau meributkan isinya? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Kemudian saya jelaskan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Kemudian saya jelaskan lagi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Dari melempar umpan itulah kemudian bisa strike mengetahui ikan itu ada di dalam air gelap gulita. Paham ya guys? Dengan cara begitulah kamu bisa mengetahui adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka itu bisa diketahui guys. Kalau air gelap gulita itu ada, lautan itu ada, kemudian menggunakan titik-titik temu, yaitu proses untuk pencerahan, mengetahui bahwa di dalam air gelap gulita itu ternyata ada ikan. Maka dengan cara begitu pula, kamu akan mengetahui adanya surga dan neraka. Makanya guys, ya, yang paling utama, anggap aja ini yang di awal-awal, yang di pertama-tama ya. Apa itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Karena dengan menggunakan mata, memakai mata, kamu bisa menghadirkan apa? Bacalah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan cuma satu cara yang boleh dipakai. Apa itu? Yaitu dengan cara menyebut nama Tuhanmu. Dengan cara itulah. Dengan menyebut nama Tuhanmu, baru kamu bisa mengetahui bahwa surga dan neraka itu ada. Sejauh dari apa yang saya sampaikan ini, apa kamu bisa memahami guys? Ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya ada. Kata siapa? Jangan sok tahu. Ternyata surga dan neraka itu bisa diketahui ada ya di dalam kehidupan manusia ini loh. Dari mulai lahir sampai mati kan manusia nggak pernah melihat surga dan neraka. Tapi bisa diketahui. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham bos? Paham bos? Karena dengan menggunakan mata, kamu bisa bacalah. Bisa menghadirkan bacalah. Bagaimana cara membacanya? Hanya dengan satu cara. Yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham? Titik-titik temu sebagai proses menjadi sebuah pencerahan untuk menemukan surga dan neraka. Matamu itu
Yang dipakai itu loh. Lihat lautan. Apakah matamu bisa melihat ikan di dalam lautan? Gak usah nanggung-nanggung. Yang terdalam, dasar lautan, palung yang terdalam. Apakah ada ikan di situ? Apakah matamu sanggup melihatnya? Ternyata nggak sanggup. Pakai joran. Joran. Nih, untuk joran laut. Ada benang PE-nya. Berapa dalamnya palung lautan itu? Dasar lautan yang terdalam. Palung itu dalamnya berapa? Nih, PE-mu sanggup nggak benangmu? Kemudian, lempar umpan. Umpannya dimakan. Ya disetrek lah. Ini disetrek lah gunanya ini. Kemudian dapat ikan babon. Berarti lautan, air gelap gulita itu ternyata ada ikannya, ada isinya, ada penghuninya. Setelah disetrek tadi, umpan kita yang dimakan ikan tadi, ternyata dapat ikan babon. Begitu pula dalam menemukan surga dan neraka. Ada titik-titik temunya. Ada prosesnya. Paham ya? Makanya dalam hidup ini, guys. Dalam hidup ini, ya. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Karena dengan menggunakan mata, kita bisa menghadirkan bacalah. Yaitu dengan cara menyebut nama Tuhanmu. Oke, kita sudah membacanya. Kita sudah menyebut nama Tuhan kita sebagai menemukan arah dari perjalanan jawaban itu dengan menyebut nama Tuhanmu. Oke. Jadi kalau di dalam kitab suci disebutkan, kitab suci agama ya, di dalam kitab suci agama disebutkan bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ya memang ada, guys. Walaupun dalam hidup manusia itu mulai lahir sampai mati, surga dan neraka tidak pernah kita lihat. Ya benar ada. Ya, sebagai titik-titik temu proses sebagai pencerahan itu tadi untuk mengetahui surga dan neraka, ya itu tadi. Ya, matamu dipakai. Ya. Setelah itu kita bisa melihat lautan untuk mengetahui isinya, ya. Pegang erat-erat joran, umpan dilempar, kita setrek, dapat ikan babon. Ya seperti itu prosesnya. Ya. Artinya apa? Dalam hidup ini, satu, ya. Kamu harus mempunyai dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa? Iman, agama. Kamu harus punya itu dulu. Nah, dari situlah kamu bisa berjalan menemukan jawaban searah dengan menyebut nama Tuhanmu itu. Paham ya? Paham di sini ya? Kalau kamu positif dalam melakukan perjalanan dengan menyebut nama Tuhanmu itu, positif ya, berarti baik semua ini. Dalam melakukan perjalanan kehidupan ini ya, amalan, ibadah, semuanya positif, ya insya Allah guys, kamu akan menemukan surga dan neraka. Ibarat kata ya, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan, dan semua umpan dilempar untuk ikan. Gunanya apa? Nih, memegang erat-erat joran. Punya umpan dilempar, kemudian disetrek. Loh, melempar umpan itu kan sesuatu yang positif, guys. Iya. Sebaik-baik manfaat itu ada di situ, melempar umpan. Ya, umpan dimakan, setrek, guys. Paham ya? Ya, sama. Kalau kamu dalam hidup ini, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, kamu berjalan sebagai arah. Semua arah sampai kamu hidup mati. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya kamu pun juga akan mendapati surga dan neraka setelah kamu meninggal. Kalau kamu baik, masuknya ketemu surga. Kalau kamu tidak baik, masuknya ketemu neraka. Prosesnya seperti itu. Sama.
Sama apa? Ya sama kamu di tepi lautan tadi. Pegang erat-erat joran, masang umpan, melempar umpan, setrek. Kalau kamu nggak melempar umpan, kamu mana bisa umpanmu masuk ke dalam lautan. Mana bisa kamu bisa setrek ikan. Mana bisa, nggak bisa. Jadi yang namanya surga dan neraka itu guys, ya jawabannya ada. Jawabannya ada. Walaupun manusia dari lahir sampai mati, ya, belum pernah melihat surga dan neraka, tapi ada titik-titik temu sebagai proses pencerahan untuk bisa menemukan jawabannya bahwa surga dan neraka itu ada. Ya, banyak tadi yang sampaikan titik temunya kan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Itu penting, bisa menghadirkan baca, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Cara membacanya seperti itu. Datanglah kamu ke lautan, di tepi lautan loh.